Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Terkadang Mimin sampai heran, sekaligus juga lucu. Masih ada saja para hater yang terus rongrong atau berusaha menjatuhkan veteran putra Onsu. Mereka pikir dengan cara-cara seperti itu veteran akan down, veteran akan drop, mental veteran akan terganggu. Sorry saja. Mungkin sebelumnya mental veteran ini gampang untuk down, tetapi berkat didikan ayah dan bunda yang terus menguatkan veteran, yang pada akhirnya veteran tumbuh menjadi sosok yang kuat sekarang. Kuat terhadap tekanan, baik itu dari haters atau dari hal apapun itu. Ketika ada yang berkomentar, daripada kritik kamar, mending pada kritik fits Onyo yang hancur katanya, yang hancur. Atau kritik look dia yang kalau nyanyi kadang malah dibikin kayak badut. Kamar mau kayak gudang juga nggak ada korelasinya sama job dia. Fits IG-nya yang berantakan, ia adalah personal branding kan juga dari sosmed. Harusnya Onyo atau manajemen peka sama hal-hal sederhana kayak gini. Hal style rambut atau baju perform Onyo yang sering dijadikan bahan bulian masyarakat luas. Masyarakat luas mana yang sering membuli soal style yang digunakan oleh Onyo pada saat perform? Mungkin cuma Anda saja ya yang memang berniat untuk nyinyir ke Onyo. Nyerah sih, soalnya dikasih saran si stylistnya malah merasa paling tersakiti. Padahal yang dihujat sama warga Konoha kan Onyo, bukannya dia. Maksudnya itu Ayah Ruben. Dikasih kritik atau saran harusnya terima. Namanya juga manusia. Kalau dilihat dari kata-katanya, ini jelas-jelas bukan lagi sekedar memberikan saran ya sahabat Onsu, tetapi berusaha untuk menjelek-jelekkan Ayah Ruben Onsu. Nah itu di bawah adalah caption yang diberikan oleh Ayah Ruben. Akun telur nih. Ini akun sok nyamar jadi fans, padahal dia juga yang buat konflik itu. Betul sekali. Betul sekali caption yang dibikin oleh Ayah Ruben. Ngapain juga Anda mengurus soal feed sosial media dari veteran? Tidak ada aturan. Feed sosial media si A si B harus begini. Tidak ada seperti itu. Semua orang bebas untuk mengekspresikan dirinya. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia sukai, apa yang dia bikin happy. Feed seperti itulah yang bikin Onyo itu happy. Kenapa Anda mengatur seolah-olah Anda ini adalah orang tuanya, bosnya gitu. Padahal Onyo aja nggak kenal Anda. Orang yang komentar seperti ini tandanya orang yang tidak kreatif, terkungkung dalam suatu lingkaran dengan pikiran yang sempit dan membuatnya sulit untuk berkembang. Ciri-ciri orang yang kalau di dalam suatu pergaulan ya sukanya itu ngatur hidup orang lain, padahal hidupnya dia itu berantakan atau tidak beres, banyak masalah, tetapi sukanya mengurusi kehidupan orang lain. Harus dihindari orang-orang seperti itu. Wajar dong kalau ayahnya ini ngamuk, Ayah Ruben. Ayah mana coba yang diam saja ketika anaknya ditindas? Tidak ada. Semoga Anda ini sadar ya. Yang sadar itu Anda sebenarnya. Bukan Onyo atau ayah, tapi Anda. Semoga Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu salah besar. Kalau misalkan kalian cing skincare aku tuh please lah jangan fokus ke apa yang kalian dapetin, apa yang kalian dapet titipannya atau apapun itu. Kalian tuh harus fokus ke skincare-nya. Fokus ke skincare-nya itu nanti akan bisa membantu muka kalian tuh lebih cerah gitu. Kalau misalkan fokus ke titipan itu berarti kamu itu nggak ada niat buat check out gitu loh guys. Tapi biasanya orang-orang nonton live Onyo itu karena gagal fokus dengan pesona dari anak bujang, harus diakui. Ayo Onyo sambil makan Iya sih mau, tapi Om Mike lagi libur jadi pengennya disiapin sama Om Mike. Kalau aku sambil makan nanti sambil gini. Kadang-kadang Onyo juga pengen dimanja ya oleh Om Mike, karena Om Mike ini udah seperti kakak dari Onyo, kakak tertua dari Onyo. Biarin aja, nggak usah ditanggepin guys, itu bocil. Dia itu nggak sekolah, makanya kan dia mau datang ke sini buat cari duit sekolah mungkin. Betul, anggap aja para haters itu bocil yang mereka itu bingung harus gimana. Iya, ngapain viralin dia? Siapa lah? Ngapain viral dia? Siapa dia? Benar sekali ya. Orang-orang yang tidak penting seperti itu. Salam buat maminya yang Cici. Oke, thank you ya. Nanti aku salamin. Mereka itu kalau Cici lagi sekolah, coba aku lihat mami. Mami tuh kayaknya lagi les ya. Coba
mencoba menelpon. Nah, karena nggak diangkat, ini Onyo lagi texting ya adik-adiknya. Cici belum pulang sekolah, belum. Cici belum pulang sekolah. Cici itu tadi lagi sekolah. Onyo itu pasti akan tahu aktivitas kedua adik-adiknya. Bahkan Onyo pun tahu aktivitas dari ayah bunda ya, karena mereka ini saling berkomunikasi dengan lancar, aktif ya setiap hari. Oh my god, Louis White lagi. Coba lihat. Guys, Louis White lagi ngasih flash lagi guys. Come on. Bentar, maaf banget. Bentar banget. Bentar guys, bentar. Oh. Aduh, Onyo. Saking semangatnya ya. Inilah yang namanya semangat membara. Gak apa-apa kalau jatuh, nanti kan bisa diperbaiki lagi. Itu buah apa ya? Itu buah apa? Ada yang tahu nggak? Rasanya asam kayaknya ya. Sepertinya rasa asam ya. Kenapa? Lo nggak boleh kayak gitu toh. Mau apa? Lo nggak boleh gitu ngomongnya. Lihat dari wajah imut menggemaskan ketika menegur staf. Wajahnya itu berubah menjadi sosok yang berwibawa dan berkarisma dan bikin stafnya ini nurut. Kesimpulan pertama dari video tersebut, bonding yang luar biasa antara Onyo dan kedua adik-adiknya. Saat berlangsung ada yang nitip salam untuk Thalia dan Tania, kedua adik-adik dari Onyo. Salam ya buat Thalia dan Tania. Kemudian Onyo pun menjawab nanti akan disalamin. Dan lebih lanjut Onyo pun mengatakan bahwa Cici Thalia masih sekolah, sedangkan adiknya yang Bontot lagi les di rumah. Kemudian si penanya ini sepertinya tidak percaya. Masa sih Onyo Cici Thalia masih sekolah? Onyo pun menjawab karena memang Onyo tahu soal keberadaan adiknya masih sekolah. Jadi di Onyo ini komunikasinya aktif setiap hari. Ayah atau bunda bisa tahu pada jam tertentu Onyo itu lagi di mana dan lagi ngapain. Begitupun dengan Onyo bisa tahu soal keberadaan ayah dan bunda dan kedua adik-adiknya. Bahkan setiap jam Onyo itu bisa tahu status mereka. Jadi mereka ini di Onsu sangat mengedepankan soal komunikasi. Jadi dengan komunikasi mereka bisa tahu keberadaan anggota keluarga mereka. Mereka saling khawatir, saling memberikan perhatian seperti itu. Yang kedua, Onyo sangat berwibawa ketika menegur staf. Pada awalnya Onyo lagi live sambil menunjukkan wajahnya yang imut, menggemaskan seperti itu, bercanda bersama penonton. Tiba-tiba ada staf di belakang layar itu lagi berdebat dengan sesama staf. Mungkin ada kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Perubahan ekspresi wajah dari Bethan sangat terlihat di sini. Dari wajah yang imut langsung menunjukkan wajah yang tegas ketika menegur staf tersebut. Jangan begitu. Gak boleh ngomong seperti itu, gak enak untuk didengar. Ketika ngomong seperti itu, ekspresi wajahnya itu sudah pasti bikin stafnya ini langsung nurut dan langsung terdiam. Ada tuh misalnya pimpinan gitu ya, karena nggak berwibawa atau nggak punya karisma, apapun yang dikatakan para stafnya itu nggak akan nurut, nggak akan mengikuti. Tetapi kalau kita punya karisma atau berwibawa, apapun yang akan kita katakan, semua orang akan mendengar, semua akan tunduk. Seperti Onyo, usianya masih 18 tahun, tetapi sudah mempunyai wibawa yang luar biasa. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.